Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Juli. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih di hari yang baru, hari Sabtu ini, Engkau telah berkenan bagi kami untuk tetap hidup, bernafas dan bergerak, dan dipercayakan oleh-Mu untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik di persekutuan kehidupan kami masing-masing, baik pribadi, baik keluarga kami, bahkan juga dalam kelompok-kelompok. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga bersyukur karena kami boleh bersama-sama untuk menyebarkan firman Tuhan lewat tim multimedia, akan menyebarkan ini firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Kami sangat mengharapkan agar kekuatan Roh Kudus menaungi kami dan memperdengarkan suara kebenaran firman. Sampai kami juga meminta agar kami dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kami hari ini, esok, dan kapan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membuka dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 65 ayat 14. Demikian bunyinya. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Itulah bacaan Alkitab dalam Mazmur 65 ayat 14 dan judul renungan kita, bersyukur atas tanaman dan ternak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika Tuhan Allah menyatakan kebaikannya dengan mencurahkan hujan ke atas bumi dan mempersiapkan gandum serta ternak yang berlimpah, maka umat mengucap syukur. Hal ini diungkapkan pemazmur sebagai padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Artinya, kedua bahan pokok manusia menjadi perhatian Tuhan Allah. Begitu kayanya persediaan Tuhan Allah bagi umatnya, sehingga padang rumput pun tidak kelihatan lagi, sebab berselimut ternak-ternak yang berbaring di atasnya. Ini menunjukkan kesuburan padang rumput sebagai bahan makanan ternak. Bahkan lembah-lembah sangat subur, sehingga nampak seperti berselimutkan gandum-gandum saat panen. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, umat bersukacita dan mengucap syukur melalui pujian, sembah, hormat atas segala sesuatu yang dijadikan Tuhan Allah. Umat bersorak-sorai dalam nyanyian syukur. Tuhan Allah sangat peduli terhadap pujian umat sebagai respons manusia atas kebaikan, kemurahan, dan kebajikan Tuhan Allah. Tuhan Allah dimuliakan dan dipuji sebagai pengakuan umat atas kebaikannya. Ada rasa sukacita dan bahagia saat panen. Karena itu, mereka membawa syukur itu di pelatarannya. Ayat 5. Umat mengucap syukur di baitnya bukan dengan perayaan dan pesta pora di tempat lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan Allah yang kita rasakan dengan nyanyian syukur di rumahnya sambil membawa nasar dan persembahan. Syukur dalam pesta pora di tempat yang lain hanya dapat menyenangkan hati dan daging manusia. Kita dipanggil untuk menyadari segala keberadaan kita agar kuasa dan kehendak-Nya mengatur dan memelihara hidup kita di tahun yang dimahkotainya dengan kebaikan. Mari kita syukuri berkat Tuhan itu.
dalam segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa selalu peduli dan perhatian kepada kami dengan memberikan berkat-berkat alam tumbuhan, ternak, padang rumput yang subur. Dan semua Tuhan kami boleh nikmati dengan segala apa yang ada pada kami. Dengan masa-masa sekarang, Engkau tidak melupakan kami. Dan kami sangat mengasihi-Mu Tuhan, karena Bapa Surgawi memberikan kesempatan kami untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kami. Dan kami akan memperbaiki apa yang kurang baik. Engkau telah menganugerahkan kami berkat-berkat yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Berkat pekerjaan, bahkan berkat rumah tangga, bahkan juga berkat padang-padang atau kebun-kebun kami, ternak kami. Dan biarlah itu diolah sedemikian rupa dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tolonglah kami supaya hidup kami punya arti, punya makna. Dan bukan untuk pribadi kami saja, kami dapat membagi-bagi berkat, tetapi kami juga memberikan kepada siapapun yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki-Mu. Diberkati kami semua tim multimedia, dalam mereka menyebarkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, dalam channel YouTube Maranatha Paselatan Tomohon. Dan diberkati Jemaat Gemi Maranatha Paselatan kolom 1 sampai kolom 27. Pelayan khusus badan pekerja, para pendeta, perangkat pelayanan gereja Tuhan. Diberkati semua dengan segala kerja dan pelayanan. Disembuhkan dan dipulihkan bagi mereka Tuhan yang dalam pergumulan sakit. Bahkan mereka yang dalam Tuhan bimbang, ragu-ragu, pertetapkan hati mereka. Hindarkan dan jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan bagi anak-anak kami, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, supaya mereka sebagai generasi penerus dapat melakukan yang terbaik ketika oma opa, bapak ibu menerapkan Injil Yesus Kristus dengan begitu baik kepada anak-anak keturunan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemuda Jemaat Gemi Maranatha Paselatan Tomohon yang sedang mengikuti perkemahan kreatif Gemim. Tuhan, tolong sertai mereka sedang mengikutinya di wilayah Tanah Wapo 1 Jemaat Lola. Sertai mereka, jagai mereka, lindungi mereka supaya mereka beraktivitas dengan segala apa yang sedang mereka ikuti lewat program sinode. Tuhan tolong semua boleh berjalan baik dan mereka sehat-sehat. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.